ada dari sisi pemerintah bahwa setelah Bapak diberikan pandangan-pandangan dari para tokoh-tokoh agama kita, yakin dan percaya bahwa Bapak selaku Imam Mahdi itu tidak benar. Jadi begini, saya karena perlu diam. Maaf Pak Bun, simpel aja. Yakin Nama Pak itu simpel aja. Yakin nih, kan saya perlu menghormati orang tua ya. Biarlah yang lain tidak menghormati orang tua, karena saya akan menghormati orang tua. Saya perlu menghormati orang tua, dan saya sangat berterima kasih atas semua wajah. Mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan saya. Dan tapi pada saat ini saya akan mempelajari lebih jauh lagi. Artinya saya belum menerima sepenuhnya dan saya juga tidak menolak sepenuhnya. Gitu. Jadi saat artinya begini, karena saya juga tadi mengatakan saya hanya bisa berserah diri sampai menunggu keputusan Allah. Maka saya pun sudah tidak rumah sudah memperkirakan semua kiai dan semua masyarakat yang mendengar akan menolak saya. Saya sudah memperkirakan artinya. Kenapa? Saya pun sadar semua yang saya alami itu bertentangan dengan hadis-hadis yang ada yang benar. Bisa nama. Ada yang bertentangan itu maksudnya gini. Jadi ada yang dikatakan menurut ulama soleh, tetapi menurut santana gitu. Adapun umpamanya begini mengenai kepercayaan saya, tentu saja ya. Saya memang karena saya sudah terlanjur sumpah demi Allah. Jadi begini, untuk membuktikan siapa yang salah, siapa yang benar, maka saya hanya bisa mengakhiri konflik ini dengan mudah itu, atau biar sampai saja sampaikan saja binasa atau saya ditolong. Jadi cukup dalam pembicaraan kita sudah jelaskan. Jadi bagaimana menghubungkan tidak secara langsung berkomunikasi dengan jin. Langsung bukan langsung yang berbicara saya, tapi yang bicara dengan istri, yang saya hadapinya istri. Kalau saya untuk tanya, boleh. Mangga ibu yang bisa gitu dalam. Tuang amat ini sudah woi. Aduh. Punten ibu ya nya. Punten ya bu. Punten. Jadi abdi bade naros ibu. Eta waktos kadongkapan apakah itu jin askari naon eta macam-macam ya. Jin hajra, jin walang keke macam-macam kan jin gitu. Jadi kita kumaha ibu? Cariosna gitu kan. Betul lah. Jadi begini. Jadi kalau istilah bahasa Arab itu kill, hari kill teh cuna, ulah percaya karena kill, ulah karena percaya. Yang jelas di mana hadis Rasul sudah berbicara seperti itu, Al-Quran seperti itu. Kenapa? Percaya kepada orang yang tidak sadar. Ibu sudah mengakui bahwa ibu tidak sadar pada saat berbicara. Itu. Jadi jangan berbicara terhadap kepada orang yang tidak sadar. Maksudnya begini. Waktu dimasuki dia sudah tidak ingat apa-apa. Jadi artinya yang ngomong dengan saya bukan tadi. Jadi saya mohon begini aja. Dalam hal ini kita akhiri dalam pembicaraan ini. Saya mohon kepada Mang Abu. Saya tahu persis Mang Abu keluaran banyak dari pesantren yang lain-lain, tetapi itu pun sudah punya modal untuk menjalankan syariat secara benar, kan gitu. Coba kembali kepada fitrah yang ada sesuai dengan jalur digital, ya. Jadi nggak usah lagi mengaku-ngaku dalam masalah bahwa Imam Mahdi dan yang lain-lain. Kita kembali, yuk sama-sama baca kitab lagi. Kemudian mungkin jamaah saya pun akan ikut mengaji jamaah. Nah gitu. Jadi nggak usah lagi lah. Kita akhiri
jangan sampai ada lagi pengakuan Imam Mahdi. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya saya rasa. Semuanya hanya membuat keresahan dari para jemaah. Yang saya takutkan, kita tidak mau terjadi seperti di tempat-tempat yang lain. Kita tidak mau. Bogor ini sudah cukup, Pak Mahmud. Di mana aliran sesat sudah ada 26 yang kita kaji. Nah, yang terakhir kemarin itu masih ada Gavatar segala macam. Penerus daripada Musatek. Nah, ini termasuknya masih ada. Jadi untuk itu jangan ditambah lagi. Tolong jalur puncak itu nggak ada lagi deh. Kita sesuai biasa jadi syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengacu seperti itu, sehingga tidak ada benturan-benturan yang lain di antara kita. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semakin kondusif di daerah kita ini, terutama masalah akidah. Dan jadi benar-benar akidah kita harus kondusif. Jangan ada gangguan-gangguan yang lain. Sudah banyak orang Yahudi Nasrani yang mengganggu kita. Jadi kita sekarang muslimin ini memang sengaja kalau terjadi sesuatu ini apa yang tak baik. Pertama ya, pertama kita ini mengenai kembali kepada Quran dan Sunnah 100% saya setuju ya. Memang itu dasar saya, tujuan hidup saya. Jadi saya sedikit pun tidak akan geser dari Quran dan Sunnah. Dan memang itu saya sampai memperkarakan apapun yang dari Quran dan Sunnah. Memang itu tujuan hidup saya, tidak akan. Ini hanya perbedaannya hanya pengakuan. Jadi dari segi syariat kita tidak ada penyimpangan, tidak beda. Maka kebetulan sekarang malam ini malam pengajian saya undang boleh ngaji semua. Boleh. Apakah pengajian saya ini nyimpang dari syariat atau tidak? Boleh. Habis maghrib sampai jam 9. Setiap malam kami saya membuka pengajian. Pengajian saya ini nyimpang atau tidak, silakan saksikan, silakan rekam. Apabila ada penyimpangan silakan bakar tuh rumah saya. Ini namun pengakuannya sudah ada penyimpangan. Jadi jangan takut sampai nanti dibakar belum apa-apa. Awas jangan ya. Saya amanat loh. Maksudnya begini Pak, penyimpangan dari segi ibadah. Ya. Kalau masalah ibadah, masalah syariat, ya, itu boleh-boleh saja loh. Ya, makanya boleh-boleh saja. Dalam akidah yang tidak boleh. Ya. Atau penyimpangan dalam akidah juga. Ini saya hanya persoalan begini. Menurut yang lain sore hari itu, menurut saya maksudnya begini, ada yang sore, ada yang begini. Jadi kalau memang mau belajar hadis, kalau kita duduk bersama, ya, kita pun siap ya belajar ilmu hadis. Jadi menurut saya bukan kadang-kadang terhadap sebagian hadis yang ada yang saya butuhkan dan ada yang saya sehat. Itu pun bukan menurut saya, tapi menurut ulama-ulama hadis. Jadi kita tidak ada perbedaan dalam syariat, apalagi dalam akidah. Maka akidah saya begini, begini saja barangkali. Tolong, maka acara ini kita akhiri. Saya mohon kepada Mahfud agar di mana jalur puncak tidak ada lagi gejolak seperti ini. Kondusif, Pak. Jadi saya mohon di mana untuk pada hari ini bahwa berjanji Mahfud tidak akan mengaku lagi dan mempercayai jin, itu aja. Jadi itu aja. Ini Pak. Jadi mohon sabar ya. Saya tidak takut apa-apa ya. Saya tidak takut sama siapapun. Bukan menantang. Karena begini, kalau saya mati, saya yakin saya bukan kalau saya Imam Mahdi berarti akan hidup lebih lama. Keyakinan saya. Maka kalau saya mati berarti saya bukan Imam Mahdi. Maka saya siap mati, siap hidup gitu. Jadi saya tidak takut sama ancaman siapapun. Ini saya. Jadi saya bukan menantang. Jadi saya tidak bisa ditakutan. Di sini jadi tidak ada satu ancaman dari yang lain. Tapi kan begini. Maksudnya di gini, saya bukan menantang. Tadi saya bisa begini. Karena memang saya sudah kejadian baru saya hanya mengatakan saya ini diangkat itu pun kepada jamaah pengajian saya. Dan saya tidak mengajak kepada yang luar. Maka silakan aja tanya kepada RT-nya. Di RT saya tidak ada keresahan apapun. Kenapa? Karena pergaulan saya sama, bebas dan toleran, dan saya selalu menghargai tetangga. Bahkan
saya selalu membiarkan orang lain berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan saya seperti begini. Saya kan terus terang tidak mengadakan munduran ya. Itu nggak usah. Kalau itu sudah kita mau mulu dan mau itu sudah pembahasan kita. Maksudnya saking tolerannya saya gitu. Bukan pembahasan kita, tapi pembahasan kita bisa gini, sudah mengerucut. Di mana Mang Abud ini sudah mempercayai jin, yang dikatakan jin itu yang tidak di mana mengarahkannya itu belum tentu benar. Ini maksudnya tidak memaksakan kehendak sampai saya masjid itu mutlak ya dari Imam Syafi'i gitu. Dengan terus sebentar itu mutlak hak saya. Tapi kenapa saya serahkan kepada yang lain? Itu memang tidak mau konflik dan saya mengalah. Biar saya sholat di rumah daripada itu di masjid. Tapi saya tetap menunjukkan kepada mereka menggunakan masjid saya. Saya tidak ada apa-apa. Sudah hari maka saya tidak mempermasalahkan masjid, ya. Mesmarahkan maulid dan segala macam. Saya tidak mempermasalahkan dan saya pun tidak. Jadi masyarakat dan para kiai dan yang ada di sini pun tidak pernah mempermasalahkan itu. Saya pun tidak. Gitu. Maka saya mohon kepada Mang Abud, ya, hari ini jangan ada rekrutmen lagi. Jangan ada sekarang pengakuan-pengakuannya. Tidak ada. Karena nanti yang akan merepot bukan hanya orang Lewi Malang saja, semua. Kita terutama para aparat juga ikut repot semua. Insya Allah saya jamin tidak ada rekrutmen, tidak ada. Melainkan jemaah pengajian yang sudah ada. Bahkan kalau memang Mang Abud mau sekarang konsekuen, akui bahwa saya sudah menerima kabar-kabar dari jin ini jin yang salah. Kenapa sudah bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW? Itu saja. Enggak, maksudnya bertentangan dengan mana? Yang tadi saya bacakan Rasulullah. Sudah Pak Abud? Enggak, saya rasa cukup Pak Abud. Enggak, maksudnya gini, yang kita katakan gini Pak, maksud saya ya. Jadi jangan sampai semuanya harus tenang. Semuanya harus tenang. Begini, kita tidak mau menerima. Oleh bangsa jin, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Semuanya dibenarkan dan saya belum membenarkan. Jadi yang maksud saya